Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 25 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Makna Cinta dan Solidaritas. Saudara-saudari terkasih, selamat merayakan Hari Raya Natal untuk kita semua. Hari Raya Natal adalah perayaan kegembiraan yang didasarkan pada kenyataan bahwa telah terwujudnya sebuah periode baru dari keselamatan Allah bagi umat-Nya. Hari Raya Natal ini sekaligus sebagai tanda pemenuhan janji Allah. Terdapat 3 pokok yang patut kita renungi dari peristiwa penting ini. Yang pertama, bertolak dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebuah nubuat yang menegaskan hadirnya seorang raja yang akan memulihkan Israel di mata Tuhan dan bangsa-bangsa lain. Dan hal ini bukanlah sebagai sebuah kemustahilan bagi Israel yang telah mengalami banyak kekecewaan dengan rajanya yang justru menjerumuskan Israel ke dalam kesengsaraan. Dan sekarang telah tiba saatnya bahwa Israel dipulihkan kembali sebab Allah telah meraja. Hadirnya pemimpin baru itu dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Pemulihan ini diwujudkan dengan penebusan Allah bagi Yerusalem, sehingga seluruh ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Ini adalah sebuah nubuatan yang mau menyadarkan Israel bahwa Allah tidak melupakan mereka. Hal yang kedua adalah lewat apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Sabda telah menjadi manusia. Sang Sabda itu adalah Allah sendiri dan adalah asal-usul segala sesuatu di muka bumi. Lewat pernyataan demikian, penginjil Yohanes mau menegaskan bahwa kelahiran yang istimewa ini adalah peristiwa di mana Allah masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Dia datang untuk menjadi terang bagi kita manusia, agar supaya kita bisa hidup dalam terang itu. Hidup dalam terang itu berarti mengambil bagian dalam kebijaksanaan hidup Allah juga. Mereka yang menerimanya berarti berada dalam kebijaksanaan itu, dan mereka yang menolaknya adalah mereka yang hanya terikat pada dunia ini. Kebijaksanaan ini mengajak kita untuk mengenal Sang Bapa, bukan untuk mengenal dunia, sebab Dia berasal dari Bapa. Hal yang ketiga,
bertolak dari apa yang termuat dalam surat orang Ibrani. Kita dapat menyadari bahwa lewat peristiwa inkarnasi, maka dikatakan bahwa Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah berbicara langsung kepada kita manusia tanpa memerlukan nabi-nabi lagi. Sebab kepada nenek moyang Israel, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara dengan perantaraan para nabi. Mengenai sang anak dikatakan, anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta, dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Inilah kesempatan bagi kita manusia untuk mengenal Allah lebih dekat. Saudara-saudari terkasih, bertolak dari apa yang ditegaskan sabda Tuhan pada hari raya Natal ini, maka kita sungguh menyadari bahwa ada hal yang sangat istimewa di dalamnya. Hal ini lewat peristiwa yang bersejarah dan manusiawi, yaitu kelahiran Sang Mesias. Seperti para gembala, kita pun diundang untuk mencari dan menemukan Allah yang telah lahir bagi kita. Ia ada di sekitar kita, dalam diri mereka yang butuh cinta dan perhatian kita. Melalui peristiwa Natal, Allah telah menunjukkan kepada kita makna cinta dan solidaritas. Dengan cinta dan solidaritas itu pula, Ia mengajari kita agar menghargai kehidupan di mana kita hidup dan berada. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Natal untuk kita semua. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.